Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya memberikan topik yang membuat Tuhan tersenyum. Yang saya ambil dari Kejadian 6 ayat 5-9. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dalam PIK ini. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami setiap dibimbing oleh Roh Kudus. Bimbinglah kami, urapilah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang membuat Tuhan tersenyum. Kejadian 6 ayat 5-9, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia yang telah kuciptakan itu dari baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan ia hidup bergaul dengan Allah. Terus kalian kalimat tadi, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan dalam terjemahan sehari-hari ya, Kejadian 6 ayat 8, menyenangkan hati Tuhan. Ya, ambisi umat Tuhan, ambisi hidup umat Tuhan seharusnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya dalam PIK ini saya memberikan statement seharusnya ambisi setiap umat Tuhan adalah membuat Tuhan tersenyum karena senang melihat kehidupan hati kita, pemikiran kita, rencana kita ke depan. Sehingga Tuhan tersenyum melihat anak-anaknya melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bandingkan 2 Korintus 5 ayat 9. Karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya. Sungguh-sungguh, ini bahasa Paulus ya. Untuk menyenangkan hatinya, baik sewaktu kami masih berada di rumah kami di sini ataupun di sana. Ya, jadi Paulus mempunyai tekad, mempunyai ambisi untuk sungguh-sungguh, bukan sembarangan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Efesus 5 ayat 10, Rasul Paulus juga menuliskan, berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai umatnya harus berusaha mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari 5 hal yang membuat Tuhan tersenyum. Apa itu 5 hal itu? Yang pertama, jika umatnya suka bersekutu dan mengasihi Tuhan. Suka bersekutu dan mengasihi Tuhan. Lihat Kejadian 6 ayat 9, Yohanes 14 ayat 15. Fellowship with God, bersekutu dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh ada seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan Noah Nuh itu secara konsisten followed, mengikuti God's will, mengikuti kehendak Allah, and enjoy it, dan menikmati a close relationship with God, with Him. Dia menikmati hubungan yang dekat dengan Allah. Sekalian itu dalam bahasa Inggris. Nah, persekutuan pribadi dengan Tuhan akan berakibat etika hidup yang dibaharui. Jadi kalau seseorang berkata saya punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, tapi etika hidupnya nggak diperbarui, etika hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita langsung bisa mempertanyakan apakah benar orang itu mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan Yesus Kristus ya, yang kita kenal lewat firman-Nya yaitu Alkitab? Persekutuan pribadi dengan Tuhan akan berakibat etika hidup yang dibaharui.
Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu saja yang perlu, hanya satu saja yang perlu. Maria, saudaramu itu telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia. Jadi memilih, dan Maria itu memilih bagian terbaik, ya. Kalau kita bandingkan dengan Marta yang lebih mengutamakan pelayanan yang sifatnya praktis, walaupun setiap pelayanan kita membutuhkan hal itu, tapi yang di hadapan Tuhan yang dipentingkan pertama adalah prioritasnya apa. Sebelum kita melayani, kita harus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Baru setelah itu kita baru melayani, ya. Tapi Marta tidak, dia tidak memperdulikan persekutuan pribadi dengan Tuhan, langsung saja mau melayani secara praktis itu. Nah, Tuhan menegur Marta. Maria yang dipuji Tuhan, bukan Marta. Kita perlu ingat masalah prioritas. Mana yang perlu diprioritaskan? Sebelum melayani Tuhan, bersekutulah dahulu dengan Tuhan. Ya, ini penting sekali. Ya, sebelum mulai bekerja dan melayani, utamakan dahulu persekutuan dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat mengajar, sebelum kita studi, sebelum kita melakukan tugas-tugas sehari-hari dan melayani, sebelum mulai bekerja dan melayani, utamakan dahulu persekutuan dengan Tuhan. Ini penting sekali. Ya, lihat teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika beliau melayani di dunia ini dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana pagi-pagi benar. Sebelum melakukan tugas pelayanan, dia mengutamakan doa kepada Bapa di surga. Bandingkan dengan Hosea 6 ayat 6. Aku, kata Tuhan, lebih suka kamu mengenal aku. Nah, Tuhan lebih suka agar umatnya mengenal dia. Dan selalu mengasihi aku. Ya, kita kalau jabarkan artinya mengasihi Tuhan, ya mentaati kehendaknya. Ya. Daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku. Ya. Korban bakaran yang kita persembahkan waktu penyanyian lama itu ya, dan penyanyian lama ya. Kalau kita di penyanyian baru nggak perlu lagi karena itu semua merupakan simbol saja akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi sebelum kita melayani, ya kita perlu mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan perlu mengasihi Tuhan, mengutamakan segala perintahnya dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sehari-hari, ya. Pelayanan dan pekerjaan yang baik adalah buah, ini penting. Pelayanan dan pekerjaan yang baik adalah buah dari persekutuan sesehari dengan Tuhan. Persekutuan sesehari bukan hanya seminggu sekali, tapi sesehari, setiap hari. Ya. Itu merupakan hal yang penting sekali. Ya, yang kedua ada 5 hal yang membuat Tuhan tersenyum. Yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun firman-Nya itu tidak masuk akal. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun firman-Nya tidak masuk akal. Bandingkan Ibrani 11 ayat 7. Ya, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, jadi Nuh itu percaya saja apa yang Tuhan katakan. Walaupun mungkin apa yang dia dengarkan dari Tuhan itu mungkin sepertinya gak masuk akal dia. Tapi dia percaya dan terima itu. Terus kalian ini suatu hal yang penting. Ya, kita selalu membedakan 3 hal ini. Ada hal-hal yang masuk akal, logis, ya.
ada yang nggak masuk akal, illogical, ya, tidak logis. Tetapi kalau kita bicara soal firman Tuhan dan janji Tuhan, itu sifatnya supra logika. Di luar, di atas logika kita. Ya, kita perlu pahami berat otak kita itu cuma 1,36 kilo. Dengan 1,36 kilo otak kita itu, ya, kok sombongnya kita berkata, aku mau memahami semua termasuk memahami Tuhan. Tuhan itu sang pencipta, pencipta otak kita. Kok beliau kita mau pahami seluruhnya? Itu kan nggak mungkin, itu nonsense. Ya, jadi ada hal-hal yang masuk akal, ada hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi kalau kita bicara soal firman Tuhan, tentang firman-Nya, maka kita harus masuk dalam satu hal supra logika, hal-hal yang melampaui logika kita. Puji Tuhan. Baik, ada 4 hal yang bisa membuat Nuh ragu-ragu waktu itu. Bisa membuat Nuh ragu-ragu waktu itu. Yang pertama, Nuh itu pada waktu itu tinggal kira-kira jaraknya 150 mil atau 240 kilo jauhnya dari laut. Ya. Jadi waktu itu Nuh mungkin di daerah Ur tinggalnya. Ur itu sekarang Irak, ya. Coba saudara lihat. Nah, ini gambar. Ya, Ur, ya. Nah, ini dari Ur tuh ke Persian Gulf itu 240 kilo. Jadi bagaimana caranya membawa bahtera ke laut? Kan Nuh bikinnya bukan di pinggir, bukan di pantai, tapi di tempat yang jaraknya 240 km. Bagaimana caranya membawa bahtera ke laut? Waktu itu belum ada truk seperti kita sekarang ini. Caranya yaitu caranya Tuhan, bukan caranya kita. Tuhan menurunkan hujan dan air bah. Sehingga dengan hujan dan air bah yang terjadi itu, bahtera itu bisa menampung Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang dia tampung itu. Puji Tuhan. Ya, ada 4 hal yang bisa membuat Nuh ragu-ragu. Yang kedua, bagaimana mengumpulkan semua jenis binatang dan memelihara mereka. Nah, ya. Memelihara binatang yang begitu banyak itu selama lebih dari 1 tahun loh. Ya, bagaimana caranya? Secara logika memang melampaui logika kita. Ya, Tuhan tuh melakukan mujizat. Beberapa hari sebelum hujan diturunkan, maka Tuhan kirim binatang pasang per pasang datang dari berbagai macam daerah, ya, ke bahtera Nuh itu. Ya. Jadi mungkin pada waktu sebelum air bah turun, mungkin seluruh daratan di bumi ini menyatu. Itu interpretasi, ya. Jadi kalau sekarang kan ada benua-benua yang dipisahkan oleh samudra, tapi sebelum turunnya air bah waktu itu, ada sebagian penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan sekali daratan di bumi waktu itu menyatu seluruhnya. Ya, sehingga binatang-binatang dari berbagai tempat, ya, pasang per pasang, maksudnya ada wakilnya, perwakilan dari binatang itu datang ke bahtera Nuh, ya, untuk masuk ke bahtera Nuh. Ya. Itu semua pengaturan Tuhan, bukan pengaturan pawang binatang, bukan, pengaturan Tuhan yang menciptakan binatang. Sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina. Lihat Kejadian 7 ayat 9. Ini saya kutip dalam Alkitab terjemahan baru versi 2 yang sekarang belum lama terbit itu, ya. Sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera Nuh, jantan dan betina. Tuhan tuh luar biasa. Lalu bagaimana memberi makan mereka selama 1 tahun itu? Pasti banyak sekali makanan yang harus Nuh sediakan. Ya, rupanya dengan bahtera itu yang menampung binatang-binatang itu berada di atas air, dan air itu kan bergoyang-goyang, membuat binatang di dalamnya pun
lebih sering tidur karena bergoyangnya bahtera itu karena air, karena air bah itu ya. Sehingga mereka lebih banyak tidur, sehingga lebih sedikit makanan yang mereka konsumsi. Itu pengaturan Tuhan luar biasa ya. Pengaturan Tuhan bijak mengatur segala sesuatu. Ya, ada 4 hal yang bisa membuat Nuh ragu-ragu. Yang ketiga, air bah belum pernah terjadi sebelumnya. Iya, belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah satu statement yang penting. Iman umat Tuhan melampaui pengalaman hidup. Walaupun hal itu belum pernah terjadi, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti akan terjadi. Walaupun belum pernah terjadi sebelumnya. Memang iman melampaui pengalaman hidup. Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Memang iman melampaui pengalaman hidup. Iya, 1 Korintus 2 ayat 9 bagus ya. Tapi seperti ada tertulis, kata Rasul Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Lihat ya, mata, telinga, hati. Itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi maksudnya ada terlalu banyak hal-hal yang surprising yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang-orang yang mau taat pada perintahnya. Dalam berbagai macam proyek, dalam berbagai macam profesi hidupmu, pelayananmu macam apa. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan terjadi mujizat-mujizat yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk orang-orang yang taat pada kehendaknya, yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Oke, ada 4 hal yang bisa membuat Nuh ragu-ragu. Ya. Yang keempat, bertahun-tahun Nuh membuat bahtera. Dia pasti ditertawakan oleh banyak orang waktu itu. Mereka mungkin menganggap Nuh dan keluarganya sudah gila. Ya. Jauh dari laut. Ya, ratusan kilo dari laut. Dan semua aman-aman, damai-damai saja. Kok Nuh dengan keluarganya membuat bahtera, bukan di pinggir laut tapi jauh dari laut, ratusan kilo dari laut. Ya, tapi Nuh tetap melakukan perintah Tuhan walaupun ditertawakan oleh banyak orang dan dianggap gila oleh orang-orang itu, ya. Iya. Nah, kita bandingkan dengan Nehemia 4 ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, ya, ini Nehemia dan orang-orang Israel waktu itu ya, bangkitlah amarahnya membangun tembok Yerusalem ya, dan ia sangat sakit hati, ia mengolok-olok orang Yahudi, ya, karena Sanbalat tuh punya personal interest. Selama orang Yahudi belum ada tembok yang mengelilingi kota, temboknya begitu tebal ya, tembok kota waktu itu begitu tebal ya. Sehingga nggak ada penjagaan, sehingga kapan saja kalau orang jahat datang, gerombolan orang jahat datang, bisa merampok orang-orang Israel yang di Yerusalem waktu itu. Dan Nehemia diutus Tuhan untuk membangun tembok. Dia menggerakkan orang-orang Israel yang di Yerusalem waktu itu untuk, ayo kita membangun tembok. Tapi ada orang-orang tertentu yang berusaha melawan akan rencana Tuhan ini. Ya, salah satunya Sanbalat tuh. Ya, ia sangat sakit hati, bangkit amarahnya, ya. Sanbalat amarah dan dia mengolok-olok orang Yahudi. Kalian lemah kok mau macam-macam mau bangun tembok segala, gitu ya. Ya, Nehemia 4 ayat 2, dan berkata di hadapan saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Wah, disebut lemah ya.
Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar ini? Wah, dia mulai melemahkan semangat orang-orang Israel yang sedang membangun tembok kota Yerusalem itu. Ya. Nah, ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah Tobia, ini orang lain ya, orang Amon itu yang ada di dekat yang tadi mengata-ngatai orang Israel ya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Bayangkan, sangat menghina umat Tuhan yang sedang membangun tembok Yerusalem. Ya, kalau ada seekor, nggak banyak, cuma seekor anjing hutan. Anjing bagi orang Israel tuh adalah disebut binatang, salah satu binatang yang disebut haram menurut Taurat ya. Sehingga Tobia tuh sangat merendahkan orang-orang yang sedang membangun tembok Yerusalem, berkata kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ini tembok bukan seperti tembok sekarang yang cuma satu bata ya, tapi ini tembok waktu itu ya tebal sekali. Bahkan dikatakan bisa kereta kuda bisa berjalan di atas tembok itu, tembok kota itu. Bayangkan tembok yang dibangun tuh bisa runtuh kalau ada seekor anjing hutan. Itu kan sangat menghina. Itulah hinaan daripada Tobia, orang Amon itu. Ya. Teror mental untuk melemahkan semangat. Itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh atau orang yang melawan kehendak Tuhan. Ya. Namun Nehemia tidak terpengaruh. Dia yakin betul apa yang dia lakukan dengan orang-orang Israel waktu itu merupakan kehendak Tuhan. Dia nggak terpengaruh. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak melawan orang-orang yang menista itu, ya, yang menghina itu. Ya. Oke, ada 5 hal. Kembali kepada ada 5 hal yang membuat Tuhan tersenyum. Ya. Yang ketiga, menaati perintah Tuhan secara spesifik. Oh, Tuhan tersenyum, senang kalau umatnya menaati perintah Tuhan secara spesifik. Ya, panjang Batra 133 meter, lebih panjang sedikit daripada lapangan sepak bola ya. Lebarnya 22 meter, tingginya 13 meter. Jarak antara atap dan dinding-dinding 44 cm. 3 tingkat. Dan hanya satu pintu di sisinya, hanya satu pintu. Itu merupakan perintah Tuhan. Dan itu ditaati oleh Nuh dan keluarganya yang membangun Batra itu. Ya. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, ya taati perintah Tuhan secara spesifik. Ya. Ya. Kejadian 7 ayat 2-3, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang aja, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi karena akan terjadi luar biasa karena air bah ada pemusnahan segala. Tapi Tuhan sudah pesan ya. Binatang-binatang yang tidak haram, yang bisa juga digunakan untuk persembahan korban itu, dipersiapkan, diselamatkan 7 pasang masing-masing. Tapi yang haram 1 pasang saja. Ya. Demikian juga dengan burung-burung di udara. Ya. Nggak ada keharusan bagi Tuhan untuk lebih dahulu menjelaskan alasan dari semua perintahnya. Nah, kalau kita mungkin kecenderungan, kalau ada perintah, kalau ada saya harus ngerti dulu baru saya lakukan. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita nggak bisa bersikap demikian. Ya, nggak ada keharusan bagi Tuhan untuk lebih dahulu menjelaskan alasan dari semua perintahnya. Taati saja, lakukan saja kehendak Tuhan. Nanti setelah itu kalian akan tahu apakah sebabnya semua itu. Ya. Ketaatan memang mendahului pengertian. Lihat Yohanes 7 ayat 17. Taatilah perintahnya dengan sukacita. Obey him gladly.
Taati perintahnya bukan dengan terpaksa tapi dengan sukacita. Ya. Mazmur 100 ayat 2. Ya, 5 hal yang membuat Tuhan tersenyum. Yang keempat adalah memuji dan bersyukur kepadanya. Kejadian 8 ayat 20-22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di mezbah itu. Setelah kejadian air bah terjadi, ya. Lalu air pelan-pelan surut, lalu Nuh itu mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Ya. Dan jangan lupa ya, korban itu bukanlah persembahan. Kata korban itu bukanlah persembahan. Ya. Tuhan meminta kita untuk memberi korban. Ada banyak hal yang harus kita korbankan. Mungkin harga diri, mungkin itu dana, mungkin itu materi, mungkin itu harga segala macam. Apa yang Tuhan kehendaki kita perlu korbankan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, jadi sekali lagi korban bukanlah persembahan. Korban lebih dalam, lebih jauh dari sekedar persembahan saja. Ya, Allah senang umatnya bersyukur kepadanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik yang enak maupun tidak enak, yang lancar maupun tidak lancar, yang sehat maupun yang sakit, dalam segala hal mengucap syukurlah. Ya, mengapa? Karena pemberiannya selalu baik. Pemberian Tuhan itu selalu baik. Dari mana kita tahu? Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Pemberian yang baik itu dari Bapa surgawi. Ya. Namun kita perlu ingatkan, yang baik di sini tidak identik, tidak sama dengan yang enak atau yang kita inginkan. Ya, seringkali yang enak nggak baik buat kita, atau yang kita inginkan akan melemahkan semangat kita untuk berjuang. Ya, sehingga yang baik ya sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini penting sekali. Ya. Lihat Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya. Oke. 5 hal yang membuat Tuhan tersenyum. Yang kelima, yang terakhir adalah jika manusia nikmati dan memelihara ciptaannya secara benar. Kita sebagai manusia diciptakan Tuhan dan Tuhan karuniakan bumi dengan segala isinya ini. Kita perlu belajar menikmati dan memelihara ciptaan Tuhan secara benar. Ya. Nah ini. Ya, jangan berharap pada sesuatu yang enggak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, berharap pada Allah, bukan berharap pada materi yang hanya sementara. Jangan berharap pada manusia yang bisa saja kapan saja bisa berubah. Ya, berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada banyak orang punya banyak tapi nggak bisa dinikmati, percuma tuh. Allah, kalau kita bersandar pada Tuhan, Allah siap memberikan segala sesuatu untuk umatnya nikmati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Seperti kita lihat, kita menikmati pemandangan yang indah dari sawah di hadapan kita itu, ya, nikmati. Ya, dosa membuat manusia menyalahgunakan ciptaannya. Maksudnya apa menyalahgunakan ciptaannya? Ya, menyembah ciptaan atau merusak ekosistem, itu menyalahgunakan ciptaan. Ya, menyembah ciptaan atau merusak ekosistem. Ya, ada sebagian orang yang menyembah ciptaan, menyembah pohon yang besar,
Kan dianggap pohon yang besar ada penunggunya, dikasih sesajen misalnya. Semua pohon, semua binatang, semua manusia itu ciptaan Tuhan. Kita harus menyembah Sang Pencipta, bukan menyembah ciptaannya. Ini penting, ya. Ya, ada sebagian orang mau menggunakan lahan itu supaya bisa ditanami dengan mungkin dengan sawit atau apa. Wah, itu hutan yang berhektar-hektar tuh supaya cepat dan murah dibakar saja. Waduh, ini merusak ekosistem asapnya, ya. Dan luar biasa merusak akan udara oksigen yang manusia butuhkan, ya. Ini namanya tidak bijak, sikap yang tidak bijak. Iya, merusak ekosistem. Lihat landslide, longsor. Longsor bisa terjadi karena ekosistemnya kurang dipelihara dengan baik. Akar-akar pohon yang besar tuh yang biasanya bisa menahan tanah, karena ditebangi, akibatnya tanah nggak bisa ditahan, air longsor. Ya, itu merusak ekosistem. Itu cara pengaturan, cara berbisnis yang tidak sehat, yang asal cepat, asal instan. Ini tidak baik, tidak boleh kita lakukan sebagai umat Tuhan, ya. Iya. Oke, kembali kepada tema kita. 5 cara membuat Tuhan tersenyum. Yang pertama, umatnya perlu mempunyai kesukaan untuk bersekutu dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, umatnya perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun firman-Nya tidak masuk akal, karena firman Tuhan melampaui akal kita yang terbatas, ya. Kemudian yang ketiga, menaati perintah Tuhan secara spesifik. Yang keempat, memuji dan bersyukur kepadanya. Dan yang kelima, menikmati dan memelihara ciptaannya secara benar. Amin. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga hidup kami diperkenan seperti Nuh yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.